Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron dimanapun Anda berada? Selamat berjumpa kembali bersama channel Pran TV, yang mana di sini akan selalu menemani Anda dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsis sinetron Cinta Setelah Cinta yang tentunya semakin hari semakin menegangkan. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasannya dengan cerita ini. Oke guys, dengan kesempatan ini saya akan menceritakan kali ini di mana Mamah Mayang terlihatnya nampak kesal ya guys, yang mana di sini ia mengetahui tentang kebusukan Rina, dan begitu pula Papah Pondi pada saat itu pun ikut menyaksikan tentunya atas terbongkarnya Rina yang jelas-jelas tentunya akibat ulah Rina, sehingga di sini perusahaan Arya Hardiman menjadi pailit. Dan pada saat itulah di mana Lina yang mana pada saat itu tentunya ingin memberitahu tentang kebusukan Rina tersebut ya guys, karena di sini dia tidak bisa membiarkan itu, dan tentunya Pak Arya dan juga Bu Starla harus mengetahui tentunya atas Rina sahabatnya yang dipercaya tersebut. Sehingga pada saat itu di mana Nina pun mencoba untuk mengejar tentunya Pak Arya dan Bu Starla pada saat itu, sehingga di sini Starla dan juga Arya ia pun menghentikan langkahnya dan tentunya menunggu Nina pada saat itu yang memanggilnya ya guys. Lalu disinilah nampaknya ketegangan pun terjadi ya guys, yang mana di sini sepertinya di mana Arya yang belum mengetahui termasuk Starla tentunya atas apa yang akan dibicarakan oleh Nina. Nah, disinilah Nina mengatakan yang sesungguh-sungguhnya dan sebenar-benarnya guys, yang mana di sini Nina menceritakan tentang perusahaan yang mengakibatkan pailit tersebut tentunya, di mana dia pun mengetahui tentunya sosok Rina yang sudah barang pasti sebagai penyebabnya. Sehingga di sini di mana Arya dan juga Starla yang mana pada saat itu sepertinya ia belum mempercayai tentunya perkataan Nina tersebut, bahkan di mana di sini Starla pun seakan ia tidak percaya. Namun pada saat itu pula di mana Rina pun ikut mengejar Nina, yang mana ia pun akan menyaksikan tentunya apakah mampu Nina yang mana pada saat itu benar akankah ia akan menceritakan hal tersebut. Namun di sini ya guys, nampaknya ketegangan pun terjadi di raut wajah Rina yang seakan ia tidak percaya atas semua ini yang ia lakukan tentunya ya guys. Dan pada saat itulah di mana Starla pun mencoba untuk menanyakan dan mengatakan sebenarnya dirinya atau mereka sangat-sangat tidak percaya terhadap Rina, yang mana mereka ketahui bahwa Rina adalah sahabat baik mereka. Bahkan di sini mereka pun sempat memberikan kepercayaan terhadap Rina. Sehingga ya guys, di mana nampaknya Nina pun mencoba untuk menegaskan, bahkan ia pun tentunya kekeh akan menceritakan hal tersebut, karena dia tidak mau tentunya Pak Arya dan Bu Starla tentunya dibohongi atau sampai hancur seperti ini. Sudah barang pasti tentunya banyak orang-orang yang merasa tentunya dirugikan ya guys, dan ini tidak mungkin tentunya ia inginkan. Sehingga pada saat inilah sepertinya di mana Nina pun menceritakan tentang di mana aset-aset tentunya yang mana ada penyelewengan yang dilakukan oleh Rina. Bahkan di sini di mana Nina pun menjelaskan atau menceritakan tentang hubungan mereka dengan Mas Niko yang sempat di sana tentunya pernah mengirim email ataupun itu tentunya tentang rapat atau meeting, sehingga di mana Mas Niko selalu memenangkan tender-tender tersebut yang sudah barang pasti perusahaan Arya Hardiman tidak mendapatkannya, sehingga membuat tentunya kerugian dan mengganti rugi terhadap klien-klien yang merasa dirugikan. Sehingga di sini dengan marahnya nampaknya
Nina pada saat itu pun menunjuk bahwa inilah pelaku dan biang keladinya yang dipercaya oleh Ibu Setarla tersebut terhadap Rina. Dan di sanalah sepertinya ketegangan pun terjadi, seakan di sini seraut wajah Setarla mulai panas ya guys, karena di sini dimana ia tidak percaya dengan hal tersebut, sehingga di sini dimana Mamah Mayang yang mana pada saat itu nampaknya tegang dan juga Papah Pondi menyaksikan ketegangan mereka nampaknya ya guys. Bahkan di sini dimana Nina pun tentunya menunjukkan ya guys sebagai barang bukti bahwa di sini benar Rina lah pelakunya atas hancurnya perusahaan Arya Hardiman. Bahkan sempat di sini pun ia hanya menunjukkan itu, tapi ia menunjukkan yang lainnya saja ya guys, yang mana di sini ia menunjukkan tentang email tersebut, yang mana bukti bahwa sosok Rina yang jelas-jelas telah berhubungan dengan Mas Niko. Sehingga pada saat itulah nampaknya Arya dan Setarla mulai mempercayai tentunya bukti-bukti tersebut, bahkan seakan tidak percaya dan membuat mereka terkejut ya guys. Lalu pada saat itu dimana Rina pun memohon maaf ya guys, pada saat itu sepertinya ia sangat ketakutan terhadap Setarla. Dan pada saat itulah Setarla pun mencoba untuk menanyakan hal tersebut, sehingga ia melihat tentunya bukti-bukti tersebut, bahkan sempat menanyakan terhadap Rina yang jelas-jelas di sini apakah Rina bisa melakukan hal tersebut. Namun pada saat itu dimana Rina pun tidak bisa menjawab, sehingga di sini dimana Setarla pun tentunya menaikkan volume menanyakan tentunya terhadap Rina ya guys, karena di sini nampaknya Setarla sangat marah terhadap Rina sahabatnya guys. Lalu pada saat itulah dimana Rina pun mencoba tentunya meminta maaf ya guys, dan ia pun mengakui hal tersebut bahwa dirinya dengan terpaksa tentunya bahwa ia melakukan hal tersebut dengan alasan anaknya, karena di sini ia membutuhkan dana tersebut tentunya untuk mencari anaknya yang hilang tersebut ya guys. Dan pada saat itulah dimana Setarla pun semakin memuncak atas amarahnya ya guys, yang seakan dia tidak percaya tentunya atas sahabatnya sendiri, yang mana di sini Rina telah menusuknya dari belakang, yang tentunya diketahui oleh Setarla bahwa hanya dialah sahabat satu-satunya yang sangat-sangat dipercaya tentunya, bahkan sudah dianggap menjadi keluarga. Namun di sini ia sangat sakit hatinya guys, karena semua sahabatnya semuanya akan selalu menghancurkannya termasuk Rina. Dan seakan di sini dimana Setarla pun sangat histeris ya guys. Bahkan di sini sempat ia pun tentunya menasehati Rina bahwa dia sangat dipercaya tentunya oleh Setarla. Namun di sini ia mengatakan bahwa Rina berani menusuknya tentunya dari belakang, hingga perlakuan tentunya perbuatan Rina tersebut membuat kerugian tentunya banyak orang, bukan hanya dirinya, namun di sini perusahaan dan aset-aset yang lainnya sudah barang pasti hilang begitu saja akibat ulah Rina. Sehingga disinilah nampaknya ketegangan pun terjadi ya guys. Dan apakah dimana Setarla akankah memaafkan sosok Rina tersebut ya guys? Baiklah, sebelum saya lanjutkan cerita ini, saya sarankan tonton terus sampai selesai. Dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe-nya, dan lonceng notifikasinya, agar kita tak terjadi kesalahpahaman di antara kita tentunya ya guys. Lalu pada saat ini ya guys, kita lanjutkan kembali ceritanya, di mana saat ini Rina yang tentunya sampai ia harus memohon ya guys, hingga sampai harus berlutut terhadap Setarla yang tentunya ia sangat terpaksa dengan atas perlakuan hal tersebut, meskipun di sini ia sangat menyesal dan mengetahui bahwa perbuatannya ini salah. Namun di sini dimana kekeh Setarla pun tidak mempercayai perkataan Rina lagi, yang mana di sini sudah jelas fakta membuktikan bahwa Rina tentunya yang melakukan kesalahan besar dan fatal ya guys. Bahkan saat ini tidak mungkinkah
tentunya perusahaan-perusahaan yang hilang dengan maafnya tersebut akan kembali guys. Dan disinilah nampaknya ketegangan dan keterpurukan tentunya Starla sangat-sangat tentunya murka terhadap Rina guys. Bahkan di sini di mana Rina pun mencoba untuk meminta maaf atas kesalahannya dan memohon ampun. Namun di sini di mana Starla mengingatkan terhadap Rina, ia belum bisa memaafkan tentunya atas perbuatannya yang sangat-sangat hina ini. Yang mana di sini Starla pun mengatakan tentang anaknya ya guys, yang mana tentang alasan itu bukanlah sebagai alasan, namun tentang anak-anak yang mana di sini yang dirawat atau diasuh oleh Starla, bahkan dibiayai oleh Starla, itu akan tetap diasuh oleh Starla dan tidak perlu Rina memikirkan itu. Hanya saja di sini Starla pun sangat benci dengan sahabatnya sosok Rina tersebut. Bahkan di sini di mana Starla pun sempat mengusir dan tidak mau melihat sosok Rina pada saat itu. Dan tentunya ya guys, di mana sosok Nina pun pada saat itu ia pun tentunya lega karena tentunya permasalahan tersebut yang ia pendam kali ini telah terbongkar dan telah terungkapkan terhadap Starla dan juga Arya. Sehingga di sini Nina yang sudah pasti tidak mempunyai beban tentunya, dan di sini ia bisa mengorek kesalahan Rina. Nah, disinilah Rina nampaknya ia sangat sujud ya guys terhadap Starla atas minta maafnya terhadap Starla. Namun pada saat itu di mana Starla pun kekeh, ia pun akan pergi meninggalkan tentunya Rina. Yang jelas-jelas ini disinilah letak tentunya sosok Rina yang sudah barang pasti berani menusuk Starla dari belakang, sehingga di sini nampaknya kecewa dan kekecewaan ini sangatlah berat bagi Starla. Namun Arya di sini ya guys, ia hanya bisa diam dan melihat apalah yang terjadi, namun ia belum bisa tentunya bertindak karena di sini Starla lah yang lebih dulu nampaknya sangat emosi. Dan pada saat itulah nampaknya Starla pun tentunya akan mencari di mana letak kesalahan mereka yang harusnya tidak diketahui tentunya ya guys, yang mana tentunya Mas Niko pun tentunya akan ikut merasakan. Bahkan di sini di mana Starla pun nampaknya ia sangat geram terhadap mereka atas perlakuan mereka, dan di sini Starla pun tidak terima. Sudah barang pasti Starla akan membalasnya guys, dan bahkan bukan hanya itu, bahkan di sini akan sempat tentunya akan dibawa ke ranah hukum atas perlakuan mereka yang merugikan tentunya perusahaan Starla atau Arya Hardiman. Dan disinilah nampaknya ketegangan pun terjadi. Dan bagaimana ya guys, akankah semua itu akan terjadi? Apakah Starla tentunya akan menindaklanjuti permasalahan ini, apalagi di sini ia merasa dirugikan dan merasa tentunya dicurangi, sudah barang pasti menjadi korban tentunya ya guys. Ya semoga saja semua ini ada jalan tengahnya ya guys, yang mana di sini kita ketahui bahwa hidup ini tentunya mempunyai permasalahan, namun permasalahan tersebut tentunya harus pula kita berdekat dengan jalur hukum, tentunya dengan kepemerintahan sebagai penengah tentunya ya guys. Baiklah, saya rasa cukup sampai di sini dulu ceritanya. Saya sarankan tonton terus kelanjutannya di channel ini, dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.